Homa Santih Puja, doakan alam semesta, ciptakan suasana damai. Persembahyangan bersama dilakukan dalam bentuk Homa Santih Puja yang diawali dengan penyalaan api suci oleh Ida Pandita bersama Yajamana Karya. Pelaksanaan upacara ini bertujuan menciptakan kedamaian dunia dan kesejahteraan masyarakat baik di tingkat nasional, Bali, dan khususnya di Kabupaten Buleleng. Upacara Homa Santih Puja diapresiasi Made Ratnadi selaku Ketua Umum Pasraman Sarwa Dharma Denpasar lantaran homayatnya berdampak positif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Sebagaimana dilakoni orang Bali tempo dulu, homayatnya bersifat menyeluruh dan multifungsi yang kini banyak digunakan sebagai suplemen ritual menggunakan banten menurut tradisi Bali yang berfungsi memohon keselamatan dan kerahayuan jagat. Selain Homa Santih Puja, juga dilakukan diskusi panel terkait kepemimpinan berwawasan holistik. Sejumlah materi dipaparkan yang meliputi sejarah Bali dan entrepreneurship oleh Profesor Igede Budasi dan Ketua Umum Bali Dwipa Pusat, Dewa Ketut Puja Suratnya, membawakan materi berjudul pentingnya kolaborasi dalam membangun bangsa. Selain itu, juga dipaparkan materi tentang kepemimpinan menurut Bhagavata Purana sebagai kitab suci Weda oleh Ratna Kanaya. Tak kalah pentingnya, Ketua Umum Pasraman Sarwa Dharma Denpasar, Made Ratnadi SE, juga membawakan materi berjudul pentingnya meditasi dan yoga bagi pemimpin. Dikarenakan yoga dan meditasi diyakini mampu memaksimalkan institusi dan vibrasi rasa bakti terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang terkait dengan konsep Trihita Karana. Tak hanya itu, dengan teknik alamiah dari meditasi transcendental sangat diperlukan bagi para pemimpin untuk mengalami keheningan yang paling dalam atau rong kosong sehingga dapat dicarikan solusi terbaik atas segala permasalahan rakyat. Perkenalkan saya Pasraman Sarwa Dharma sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Kemarin kegiatan kita adalah Sarasenan, di mana di situ menjelaskan tentang kepemimpinan yang berwawasan dengan spiritual. Nah, kemudian pesertanya itu dari anak-anak mahasiswa, dari kalangan-kalangan intelektual, dari kalangan-kalangan pemerintahan dan warga setempat. Kira-kira yang hadir adalah sampai 500 orang. Itu acaranya berjalan selama 4 jam lebih dan berjalan dengan baik, dengan sukses. Dari acara yang kemarin kita lakukan itu ada 4 narasumber, salah satunya beliau Ibu Ratna Kanaya juga memberikan sebagai narasumber. Nah, kemudian meditasi dan ada beberapa juga acara yang lain. Tujuan daripada acara ini gimana supaya bisa terbentuk negara pemimpin yang baik, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Buddha. Kemarin saya juga jadi salah satu narasumber di mana itu telah menyampaikan tentang meditasi dan yoga. Setiap orang harus bermeditasi, apalagi pemimpin-pemimpin di mana untuk menguatkan dan bisa melakukan suatu kegiatan dan mengerti apa itu kebenaran. Saat upacara Homa Santih Puja, dipersembahkan berbagai macam biji-bijian, buah-buahan, bunga, minyak gie, dan sebagainya yang memiliki lambang-lambang khusus sebagai simbol kemakmuran dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan segalanya kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Selain itu, juga dipersembahkan samagri berupa bubuk rempah-rempah dan biji-bijian yang telah ditumbuk halus, termasuk serbuk cendana dan majagau. Serbuk cendana melambangkan Sang Hyang Paramasiwa dan majagau melambangkan Sang Hyang Sadasiwa. Tak hanya itu, juga dipersembahkan berupa cairan yang mencakup minyak berfungsi sebagai bahan bakar selain panca amerta, meliputi yogurt
di arah timur, G atau keju murni di selatan, madu di arah barat, gula merah di arah utara, dan susu di tengah kobaran api suci. Sementara Panca Amerta dipersembahkan kepada Panca Dewata yang menguasai keempat penjuru mata angin. Jadi hari ini kita melakukan pembelajaran yang sangat bertepatan juga kan di jus agar alam semesta selalu menjaga frekuensi positif dan menciptakan suasana kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Sebenarnya alasan utama dari dilaksanakannya Homayadnya. Dan biji-bijian, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada juga minyak juga. Jadi ini memiliki lambang-lambang khusus juga, tapi secara umum lambang itu melambangkan juga kemakmuran dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Beliau sudah memberikan segalanya kepada kita. Upacara Homa Santih Puja ini bersifat khusus karena dilakukan bertepatan dengan Purnama Sasih Kase sekaligus terkait dengan pelaksanaan hari ulang tahun Yayasan Damuh Ngentek Jagat ke-7 di Sunaspataya Ecology and Outbound, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada Sabtu 20 Juli 2024. Ya, memang yang kita laksanakan hari ini adalah acara Homa yang sifatnya khusus karena terkait dengan pelaksanaan bulan Sawal Yayasan Jagat yang ke-7. Harapannya Buleleng damai, masyarakat sejahtera, Bali juga damai, masyarakat sejahtera. Upacara Homa Santih Puja yang juga disebut Homayadnya atau Agnihotra ini bertujuan untuk mendoakan alam semesta beserta isinya selalu berada pada frekuensi getaran yang positif dan menciptakan suasana kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Pelaksanaan upacara Homa Santih Puja yang biasa disebut Homayadnya atau Agnihotra termuat dalam kitab suci Weda. Mengingat umat Hindu memiliki sistematika hukum yang sangat jelas sebagaimana disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra. Secara hierarkis dari atas ke bawah, sumber hukum Hindu berturut-turut adalah Weda Sruti, Smrti, Sila atau tingkah laku orang suci, acara atau tradisi, dan Atmanastuti atau keheningan hati. Sumber hukum yang lebih rendah semestinya tidak boleh bertentangan dengan lebih tinggi, apalagi Sruti yang memang diakui bersumber dari wahyu asli Tuhan. Yang juga perlu menyampaikan bahwa yang namanya upacara Agnihotra niki bukanlah upacara dari kelompok sampradaya tertentu. Ini perlu diketahui, kan? Kenapa? Karena kita lihat saja dari ritual yang berjalan tadi nih, kan? Kalau namanya sampradaya, dia pasti akan melakukan sembah hanya pada istadewata tertentu, kan gitu. Nah, yang tadi kita melakukan justru melakukan pemujaan terhadap para dewa yang menguasai yang namanya jagat niki, kan. Di antaranya kalau di Bali kita mengenal Dewata Nawasanga. Jika kan semua kita puja gitu. Itu sebagai sebuah ciri dumun. Berikutnya kalau kita lihat, kalau bicara secara hukum Hindu, berarti kita harus melihat rujukannya. Entah yang ada di dalam Sruti, Smrti, Sila, Acara. Kanika Dumun. Nah, apakah di dalam Sruti, Smrti, Sila, dan Acara ini ada menyebutkan tentang Agnihotra atau Homa itu? Niki yang perlu kita sampaikan. Sesungguhnya semua itu ada kalau kita mau melihatnya. Malah kalau yang ingin menyampaikan dari Catur Weda itu, saya ingin nanyakan di Catur Weda mana tidak ada Agnihotra gitu. Dalam perjalanan sejarah Nusantara banyak disebutkan pelaksanaan upacara Homayadnya seperti prasasti Berangka tahun 760 Masehi di desa Dinaya Jawa Timur dibuat Raja Gajayana yang memuja Maharesi Agastya. Bahkan upacara Homayadnya juga dilakukan Raja-Raja Kutai dan Tarumanegara. Hingga kini di Kutai masih tertinggal yupa yang digunakan oleh Raja-Raja Hindu pada zamannya. Dalam Mahanarayana Upanishad dipaparkan tentang yupa yang diperlukan untuk melaksanakan Somayaga
dan harus diawali dengan Homayatnya atau Agnihotra. Dalam Usana Bali dan Pemancangah juga disebutkan terkait prasasti Singa Mandawa saat sang raja membangun Pura Hyang Api sebagai tempat melakukan Homayatnya. Menurut prasasti Sukawana berangka tahun 804 Saka yang diperkuat prasasti Bebetin 818 Saka, prasasti Purakahan dan prasasti Goblek 836 Saka, tanah dan aktivitas di Pura Hyang Api tidak dikenai pajak tetapi sebaliknya disubsidi oleh pemerintah. Bahkan para biksu dibebaskan dari segala pajak tetapi diwajibkan merawat Pura Hyang Api atau Agni Sala dengan melakukan Homayatnya. Pada masa itu keberadaan Pura Hyang Api dipandang sangat penting kedudukannya di seluruh Bali. Pentingnya kedudukan Pura Hyang Api juga dimuat dalam prasasti Kintamani 889 Saka yang dikeluarkan oleh Raja Tabanendra Warmadewa. Pada tahun 916 Saka, Prabu Darmodayana Warmadewa dan permaisurinya Gunapriya Dharmapatni diwajibkan rakyatnya membayar iuran untuk Pura Hyang Api. Mengingat demikian pentingnya pemujaan terhadap Hyang Api, pada masa pemerintahan Udayana para Purohita wajib mendalami dan melakukan yama, niyama brata, surya sewana, seperti mahir dalam melakukan sawasedana, diksewidi dan homayatnya. Untuk itu, sistem ritual homa yang dilakukan masyarakat Bali kuno sama dengan yang dilakukan oleh Raja Mulawarman di Kutai, Kalimantan Timur dan Purnawarman di Jawa Barat. Selain peninggalan prasasti, orang-orang suci di Bali juga mewariskan lontar-lontar berkaitan dengan upacara homayatnya seperti lontar Widi Sastra Roga Sanggarabumi, lontar Niti Sastra Purba Sesana, dan lontar Niti Sastra Pedanda Sakti Wawurau. Dijelaskan tentang pelaksanaan upacara Homatraya yang harus dilakukan jika terjadi berbagai keanehan, bencana alam, wabah penyakit, dan serangan hama merajalela. Menurut Babat Dalem, pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong, upacara Homa mengalami perkembangan pesat dan berdampak positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena terjadi musibah kebakaran di tempat upacara, maka kunda dalam upacara Homa diganti dengan padipaan yang biasa digunakan oleh para pandita di Bali sekarang ini. Sejak itu upacara yang dimuliakan dalam kitab suci Weda tersebut semakin menyusut dan akhirnya terlupakan. Namun di kalangan pandita Buddha, upacara itu tetap dipertahankan sebagai upacara Homa Sambada. Agama kita ini kan kita sebut sebagai agama yang lengkap gitu. Kalau namanya agama yang lengkap berarti dia memang sejak awalnya memang sudah ada gitu kan. Cuma berikutnya di mana kemuliaan dari agama kita itu bisa menerima kearifan lokal kan begitu. Itu yang kemudian bisa disatukan gitu. Justru kalau tidak ada sama kali ritual di dalam kitab suci Weda itu berarti kan tidak lengkap jadinya kan. Kegiatan homayatnya juga sering dilakukan untuk menghindarkan diri dari bencana, baik bencana alam maupun bencana yang sengaja dibuat manusia dalam kaitan dengan pilkada dan pemilu. Dalam kitab Satapatha Brahmana disebutkan, jika suatu tempat tidak pernah dilakukan upacara homayatnya atau Agnihotra, maka tempat tersebut masih dilingkupi oleh ketidakteraturan atau chaos. Untuk itu, perlu dilakukan homayatnya untuk menghadirkan Dewa Agni dan dewa-dewa lainnya sebagai sumber keteraturan kosmos. Altar api suci atau kunda menjadi sarana sakralisasi ruang hunian kosmisnya. Hal senada juga disebutkan dalam kitab Chanakya Niti Sastra yang menyatakan suatu tempat tidak pernah dilakukan upacara penyucian dan tidak pernah dirafalkan mantra-mantra suci, maka tempat tersebut sama dengan kuburan sebagai oposisi dari kesucian. Nah, selama niki Iraga di Bali dan Titiang, saya bukan meninggalkan ya, saya tetap melakukan ini. Karena saya adalah orang Hindu yang berdreste Bali. Sekali lagi saya sampaikan, saya adalah orang Hindu yang berdreste Bali.
Sehingga kemasan yang saya tampilkan adalah kemasan sebagai orang Bali, tetapi agama saya adalah agama Hindu. Sehingga yang ada dalam agama Hindu kan saya tidak boleh menolak karena saya mengaku beragama Hindu. Itu yang ingin garis bawahi. Dalam tradisi Bali, transformasi menuju kesucian dilakukan melalui upacara pecaruan, termasuk caru resigana, karena bermakna kembali suci, kembali harmonis berkat anugerah Dewa Ganesha, sehingga sarwa buta disomya atau dinetralisir dan para penghuninya dikendalikan unsur-unsur nafsu duniawi yang ada di dalam dirinya. Cuma permasalahannya kan karena sekian lama sudah tidak berlangsung, kita menganggap niki barang baru. Tetapi kalau tiang perhatikan di dalam Semerti, terutama di dalam Padesara Semerti, itu jelas disampaikan pada zaman Kali Yuga ini, yang namanya upacara Agnihotra itu cenderung akan terlupakan. Nah, ini yang menarik sebenarnya, jadinya kalau ada orang menganggap itu asing, berarti sebenarnya beliau itu lupa gitu. Kenapa? Dan lupa yang paling pentingnya adalah lupa melihat apa yang ada di kitab sucinya. Makanya kalau tiang lihat lagi misalnya di Canakya Niti Sastra, beliau itu dengan jelas menyampaikan bahwa kita sebagai umat Hindu ini kan wajib hukumnya untuk membaca kitab suci, belajar Weda. Orang yang belajar Weda berikutnya juga memiliki kewajiban, yaitu kewajibannya adalah melakukan upacara Agnihotra. Jadi sangat mulia sebenarnya upacara niki. Makanya tadi yang menyampaikan bahwa ada banyak fungsi berkaitan dengan Agnihotra. Di antaranya kalau kita lihat di dalam Satapatha Brahmana misalnya, itu bisa dipakai untuk penyucian tempat gitu kan. Makanya tadi yang disampaikan kepada tuan rumah bahwa kita berterima kasih kepada beliau karena menyediakan tempat, dan berikutnya juga adalah kita pun juga sudah ikut bersama-sama untuk membangun keharmonisan di tempat ini dengan mendoakannya. Dengan homayatnya diharapkan getaran frekuensi dari pikiran dan hati akan berubah menjadi lebih positif, dikarenakan di tempat ini khususnya difasilitasi oleh Dewa Agni, sehingga pastinya memberikan manfaat yang sangat positif terhadap kesadaran umat yang mengikuti upacara tersebut. Bagaimana konsep Astabrata itu dijalankan di semua lini kepemimpinan. Itu anak muda penting itu, tidak hanya melihat pimpinan tapi bagaimana perusahaan-perusahaan kecil yang juga menerapkan itu, pemerintahan yang di level terbawah juga melaksanakan itu. Mana yang sukses ini syaratnya cross ya, belajar. Mengunjungi tempat yang sukses itu sebagai mentor mereka ke depan itu. Ya pasti, karena itu dokumen ada dalam lontar itu, dalam babat itu sudah disebutkan berkali-kali, sudah disebutkan konsep itu. Namun sekali lagi yang saya sampaikan tadi, konsep ini sudah dikenal, tetap perlu dipermantap lewat seminar, lewat penampilan seni, lewat kunjungan perusahaan, kunjungan ke pemerintahan, sehingga anak-anak itu terbuka untuk melihat bagaimana konsep itu dilaksanakan. Pertama kepada para guru yang penting anak-anak itu diberikan pemahaman sejarah yang bagus, penting mengajarkan bagaimana konsep-konsep Astabrata itu diterapkan di masyarakat, bagaimana konsep itu telah diterapkan oleh leluhur kita di masa lalu, dan terus pada anak-anak supaya menekuni tidak hanya dari guru tapi juga menekuni hal ini, karena hal ini akan dapat bisa menyelamatkan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sifatnya sangat universal ini kan, tidak hanya untuk daerah tertentu di Bali. Kita semua di Nusantara ini sangat penting memperhatikan. Dengan homayatnya diharapkan terwujud ketenangan batin karena mantra yang dicantingkan itu dipastikan menstimulasi getaran-getaran suara untuk relaksasi pikiran dan perasaan, karena pada saat itu juga umat yang hadir akan bisa bermeditasi dan berkontemplasi. Hal itu dilakukan
sambil mendengarkan secara batin yang berfokus pada doa-doa rasa syukur dengan dilantunkan nilai-nilai kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa. Dari Buleleng, Bali, tim DBM TV melaporkan.